Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Mausu'atul Adab, Mausu'atul Manahi Syar'iyyah, atau ensiklopedi larangan di dalam agama, oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahallah. Kita masih sampai pada permasalahan yang ke-22. Pelajaran ini kurang lebih sudah sekitar 6 atau 7 tahun Ana berhenti membahasnya, dan insyaallah banyak pertimbangan kita mulai lagi membahasnya, mulai dari permasalahan atau larangan yang ke-22, lanjutkan pelajaran yang sempat terhenti 6 atau 7 tahun lalu. Naam. Itu berkata Syekh, larangan memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Kata beliau, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdathul asnan sufahaul ahlam. Akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda usianya dan lemah akalnya, yakni sufahaul ahlam. Sufaha itu jamak dari safih, dungu, ya, di akalnya lemah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda usianya, dangkal akalnya. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, yaqra'una al-Qur'an
la yujawizu hanajirahum. Mereka menyerukan sebaik-baik perkataan, yakni secara zahir mereka itu mengajak manusia kepada kebenaran, kepada Al-Quran. Secara zahir mereka mendakwakan manusia untuk berhukum kepada Al-Quran, tetapi ya tanpa pemahaman yang benar. Jadi sepintas kalau kita orang-orang awam yang melihat seolah-olah itu adalah baik, ya, seolah-olah yang mereka serukan itu adalah kebenaran. Maka Nabi memberikan perumpamaan secara zahir, yaitu yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka menyeru, ya, menyerukan sebaik-baik perkataan secara zahir tapi, ya. Jadi kalau orang-orang yang tidak paham itu melihat mereka, oh ini dakwanya kepada Al-Quran ini, ya, dakwanya kepada kebenaran. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Ini ungkapan tidak melewati kerongkongan, maksudnya mereka baca Al-Quran sekedar baca saja tapi tidak paham. Tidak paham maksudnya tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar, ya. Naam. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama itu laksana keluarnya anak panah daripada busurnya. Ini juga ungkapan, ya, sebuah majas yang menerangkan bahwa orang-orang ini mereka menyimpang dari agama itu dengan penyimpangan yang sungguh luar biasa. Ya, cepat sekali mereka menyimpang dari agama, meleset dengan cepat dari batas-batas agama. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Kemudian kata Nabi, jika kalian menemukan mereka, maka perangilah mereka. Karena fa inna fi qatlihim, karena memerangi mereka itu ajran, ada pahala yang besar, liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah, ya, bagi orang yang membunuh mereka pada hari kiamat. Nah, hadis ini disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhana wa hafidhahallah. Ini adalah hadis yang riwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, ada pula hadis yang semisal dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dalam sahih keduanya. Yaitu kata Rasulullah, inna min di'i hadza qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Sesungguhnya dari keturunan orang ini akan muncul sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Dari keturunan orang ini maksudnya dari siapa namanya? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini orang yang dari asalnya dialah muncul sebuah pemahaman Khawarij, ya. Nah, itu ketika pada
pembagian ganimah, harta rampasan perang, yaitu dia katakan kepada Rasulullah, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi mengatakan, kalau saya tidak berbuat adil, siapa lagi yang lebih adil? Ya. Maka ketika itu sahabat marah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu marah, mau penggal kepalanya. Nabi Rasulullah menahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, begitu orang ini dia hendak pergi, ya kata Nabi, inna min di'i hadza qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Nanti dari keturunan orang ini akan muncul sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yamrukuna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Lain adraktuhum laqtulannahum qatla 'ad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata aku bertemu mereka, maka niscaya pasti akan aku tumpas mereka sebagaimana qatla 'adin, sebagaimana adab Allah yang menimpa kaum 'Ad. Maksudnya kaum 'Ad itu mereka ditimpakan adab Allah gimana? Yaitu sampai ke akar-akarnya, ya. Tidak tersisa satupun dari bangsa 'Ad itu yang selamat, ya. Allah menurunkan siksaan kepada bangsa 'Ad itu sampai ke akar-akarnya. Maka ini ungkapan yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa andai kata Nabi itu bertemu dengan mereka, kaum ini, niscaya Nabi pasti menumpas mereka sampai ke akar-akarnya, gitu. Ya, nah, maka akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini dua hadis ya disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali di dalam Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah sebagai di bawah judul bahwa larangan untuk memahami agama dengan pemahaman yang dangkal. Ya, apa hubungannya? Ya, hubungannya ya orang yang sifat-sifat mereka yang dikatakan oleh Nabi di sini itu bukanlah orang yang tidak tahu baca Al-Quran. Padahal mereka rajin baca Al-Quran. Bahkan mereka pandai dalam membaca Al-Quran. Tetapi mereka tidak memahami Al-Quran itu dengan pemahaman yang sebenarnya. Maka mereka keluar dari agama bagaikan keluar anak panah itu dari busurnya, cepat. Dan anak panah itu kalau keluar dari busurnya dia tidak kembali lagi. Maksudnya mereka ini keluar melampaui batasan-batasan syariah. Kemudian sebelum menyebutkan beberapa faedah, ya Syekh Salim bin Id al-Hilali beliau menyebutkan satu hadis. Hadis yang ketiga dalam bab ini. Ya, kata beliau, diriwayatkan dari Abis Al-Ghifari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal khisalan sitta, segeralah beramal sebelum datang 6 perkara. Imra'atus sufaha
wa kathratu syurt wa qati'atur rahim wa bai'ul hukmi wa istighfafan biddam wa nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimuna ar-rajula laysa bi afqahihim wala a'lamihim ma yukaddimunahu illa liyughanniyahum. Subhanallah. Dan ini yang terjadi ya di zaman ini. Luar biasa sekali hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Alama Albani di dalam silsilah sahihah. Yaitu kata Rasulullah, segeralah beramal sebelum datang 6 perkara. Perkara yang pertama imra'atus sufaha, yaitu kepemimpinan orang jahil. Kepemimpinan orang jahil. Beramal sebelum datang 6 perkara. Perkara yang pertama adalah kepemimpinan orang jahil. Yang kedua waqati'atur rahim, ya, menjamurnya wa kathratu syurt, yaitu kathratu syurt ini, syurti itu polisi, maksudnya banyaknya aparat-aparat keamanan. Ya, banyaknya aparatur keamanan. Cuma jumlahnya saja, tapi orang tidak aman. Ya, bahkan aparatur keamanan menjadi biang kerusakan, menjadi sumber malapetaka. Banyak aparatur keamanan tapi jual ganja. Ya, aparatur keamanannya jual ganja. Aparatur keamanannya merupakan pintu masuk untuk terjadi kerusakan. Aparatur keamanannya menjadi backingan kemungkaran. Ya, backing rumah-rumah kasino, ya, backing tempat-tempat judi, backing perdagangan narkoba, ya, dan macam-macam. Yang menunjukkan kepada kita bahwa fitnah yang dahsyat. Yang ketiga waqati'atur rahim, pemutusan tali silaturahim. Yang keempat wa bai'ul hukmi, ya, hukum diperjualbelikan. Ya, hukum sudah diperjualbelikan. Tidak ada lagi yang namanya orang mengatakan bahwa ditegakkan keadilan. Ya, ditegakkan keadilan itu cuma ada di gambar pengadilan aja, gambar daging neraca. Ya, tapi prakteknya sudah tidak ada. Gambarnya neraca adil, ya, seimbang, timbangannya sesuai, nggak miring kanan, nggak miring kiri, tapi itu hanya ada di gambar yang tertempel di kantor pengadilan agama, pengadilan negeri itu. Tapi hukumnya sudah diperjualbelikan. Yang punya banyak duit, ya, selamat. Yang punya banyak koneksi, walaupun dia merupakan bapaknya Abu Nawas, ya, tetap menang. Ya, karena memang hukum itu sudah bai'ul hukmi, hukum sudah diperjualbelikan. Yang kelima, ya, yang kelima wastighfafan biddam, nyawa tidak ada harganya. Nyawa tidak ada harganya, ya, orang mati biasa aja. Kenapa mati biasa aja? Karena kondisi sudah tidak kondusif, ya, terjadinya pertikaian di mana-mana, terjadinya kekacauan di mana-mana, pembunuhan tanpa ada alasan yang benar, ya, sehingga nyawa itu sudah tidak ada harganya sama sekali.
Ya. Dan yang keenam adalah apa? Wa nashwan yattakhiduna al-Qur'ana mazamira yuqaddimuna ar-rajula laysa biafqahihim wala a'lamihim ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Yang keenam ini ya, perkara yang terakhir adalah apa? Munculnya generasi yang menjadikan Al-Quran itu sebagai nyanyian. Maksudnya apa? Maksudnya orang berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran itu untuk mendengungkan irama Al-Quran itu. Lagu-lagu. Orang berbangga-bangga dengan ini iramanya itu. Ya. Al-Quran hanya sebatas itu saja. Munculnya madrasah-madrasah tahfidzul Quran menjamur di mana-mana, ya. Tapi sebatas menghafal Quran. Sehingga kita dapati orang-orang yang menghafal Quran itu orang-orang yang paling fasik. Orang-orang yang paling fasik. Ya, mereka hanya membaca Al-Quran, hanya menghafal Al-Quran, tapi mereka tidak paham dan tidak mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan mereka. Nah, ini fitnah akhir zaman. Nah, kita lihat sekarang ya, Al-Quran itu jadi bahan perlombaan di mana-mana. Ya. Ya, tapi kita tidak pernah melihat ada orang-orang yang mengikuti lomba-lomba Al-Quran, bahkan para qari dan qari'ah itu, kita melihat kehidupan mereka jauh dari pengamalan terhadap Al-Quran. Ya. Ada ma'had tahfidzul Quran, 1 tahunnya atau perangkatannya mengeluarkan hafalan Quran sekian santri, hafalan sekian juz. Tapi apa? Pengamalannya kosong. Hanya sekedar menghafal Al-Quran. Nah, ini musibah. Ya, kalau di kampung kita ini enggak ya. Orang menghafal Al-Quran boro-boro orang hafal Quran. Orang hafal Pancasila saja enggak bisa. Ya. Hafal, sekolah-sekolah lagi sibuk hafal Pancasila. Ya. Hatta sekolah-sekolah agama hafal Al-Quran pun enggak ada. Apalagi ya ada madrasah hafalan Quran, itu bukan masalah bagi mereka, bukan perkara penting bagi mereka. Tapi di wilayah-wilayah perkotaan kita merasa bangga, bersyukur ketika banyaknya madrasah tahfidzul Quran. Tapi juga kita sangat khawatir karena ya madrasah ini tidak lain melainkan tujuan dan fokus mereka itu bagaimana Al-Quran itu dihafal dan Al-Quran itu dilakukan dengan lagu yang paling bagus. Supaya apa? Jadi imam di masjid-masjid. Bulan Ramadan bisa dikontrak 1 bulan Ramadan jadi imam di mana, bayarannya berapa begitu. Ya, ini masalah. Maka kata Nabi, beramalah sebelum datang 6 perkara. Maka perkara yang ke-6 itu adalah apa? Munculnya generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian. Yaitu apa? Mereka mempersilakan maju bukan karena kedalaman atau keluasan ilmunya, tapi semata-mata karena dia bisa menyenandungkan Al-Quran laisa bi afqahihim wala a'lamihim ma yuqaddimunahu illa liyughanniyahum. Ya, mereka mempersilakan maju itu bukan karena kedalaman dan keluasan ilmunya, ya, yang dijadikan tokoh, dijadikan dia paling terdepan itu, tapi semata-mata karena dia bisa melakukan Al-Quran gitu. Dia bisa melakukan Al-Quran, bersenandung dengan Al-Quran. Jadi kita lihat memang ya di masjid-masjid itu musibah ya, di mana orang ya menjadikan imam-imam masjid, menjadikan tokoh-tokoh itu orang-orang yang baca Al-Quran. Itu bukan karena dalamnya ilmu dia, tapi semata-mata karena apa? Suaranya bagus ya, bisa baca Quran dengan lagu yang luar biasa ya. Nah,
Sisi pendalilannya apa? Ya, sisi pendalilannya di sini Rasulullah mengatakan hal ini termasuk di antara fitnah yang akan datang. Ya. Nah, kalau dia termasuk fitnah, dia di fitnah yang akan datang, ya, di mana Rasulullah mengatakan mempersiapkan diri sebelum datang fitnah-fitnah tersebut. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa persoalannya itu bukan ada pada membaca Al-Quran atau tidak, tapi persoalan itu ada pada seberapa paham orang itu terhadap Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Ya, jadi ini yang paling penting. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Orang yang pemahamannya dangkal itu merupakan malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Dangkalnya pemahaman itu merupakan malapetaka yang menimpa kaum muslimin. Ini bukan karena dia itu hebat baca Quran, suaranya bagus, ya, hafalannya sekian juz dan sekian juz, tetapi persoalan yang merupakan barometer tolak ukur selamatnya agama atau tidak seseorang itu ada pada pemahaman. Ada pada pemahaman, ya. Jadi, nah ini juga sebenarnya jadi nasihat ya bagi orang-orang yang pendiri-pendiri pondok-pondok pesantren, ya, pondok-pondok tahfidzul Quran dan yang semisalnya, bahwa mereka itu hendaklah memperhatikan pemahaman terhadap agama. Ya, mereka harus membekali santri-santrinya itu dengan pemahaman yang benar dan juga membekali mereka dengan akidah yang benar. Kemudian membekali mereka dengan bacaan Al-Quran yang bagus dan hafalan Al-Quran yang bagus. Karena bacaan yang bagus saja dan hafalan yang bagus tanpa ada pemahaman yang benar, hakikatnya merupakan malapetaka. Merupakan apa? Malapetaka. Ya, bagaimana tidak kaum Khawarij yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seandainya beliau mendapati mereka maka beliau akan memerangi mereka sampai ke akar-akarnya, adalah bukan orang-orang yang tidak pandai dalam membaca Al-Quran, bukan orang-orang yang tidak pandai dalam membaca Al-Quran, melainkan mereka adalah orang-orang yang pandai dalam membaca Al-Quran. Ya, nah. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa orang yang yang dangkal pemahaman agamanya itu biasanya dia memusuhi Islam dan dia loyal terhadap orang-orang kafir. Loyal. Kalau soal ada orang Islam dan orang kafir, ya dia lebih loyal kepada orang kafir, tapi dia antipati terhadap orang Islam itu sendiri. Kenapa? Dangkal pemahamannya. Safi itu pandir. Pandir itu apa ya? Dungu, ya, dungu. Nah, kalau orang sudah dungu kan repot, ya. Orang sudah dungu tapi rasa dirinya benar, ya. Kalau sudah dungu rasa dirinya dungu, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dungu rasa dirinya benar, ini repot. Sudah susah untuk dibenarkan. Karena dia sudah punya punya pilihan sendiri. Nah, ini musibah. Maka hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Tahlilali Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullahu taala di sini adalah menunjukkan kepada kita tentang bahayanya pemahaman yang dangkal. Nah, pemahaman yang dangkal itu sekali lagi merupakan malapetaka di dalam Islam. Sebab itu bagaimana supaya orang itu keluar dari malapetaka tersebut? Ya, dia harus memperbaiki pemahamannya. Dia harus memperbaiki pemahamannya dengan cara apa? Ya, dengan cara mengambil pemahaman itu dari orang-orang yang lurus pemahamannya. Tidak boleh memahami dengan pemahamannya sendiri. Kemudian apa? Dia mengambil pemahaman itu dari orang yang lurus pemahamannya, yaitu dengan dia menjadikan orang-orang yang lurus pemahamannya itu sebagai kiblat bagi dia, sebagai panutan.
supaya dia mengikuti mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fas'alu ahlad dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Ya. Nah. Demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini berkaitan dengan Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan dalam agama yang ditulis oleh Syekh Abu Usama Salim bin Id Al-Hilali hafidhana wa hafidhahullahu ta'ala. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.